Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Aryani. Saya mahasiswi dari PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada semester saya kali ini. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal terpublikasi dalam rentang waktu 2020 hingga 2025. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang food waste dan integrasi SCM atau supply chain management dan juga intervensi gizi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang dari food waste and integration SCM plus intervensi gizi, yang mana latar belakangnya itu tingginya angka food waste di Indonesia yaitu mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun di Indonesia, yang mana angka ini itu justru menghambat pencapaian Sustainable Development Goals yang ditetapkan di Indonesia. Hal ini terjadi karena tingginya plate waste di sekolah dan juga plate waste yang terjadi di rumah sakit, yang mana dibutuhkan pendekatan integrasi antara yang pertama supply chain management atau SCM dan juga intervensi perilaku konsumsi atau gizi. Kemudian, adapun tujuan penelitian dari jurnal ini, yang pertama ada mengkaji strategi SCM atau Supply Chain Management dalam mengurangi food waste. Yang kedua, tujuan penelitian yang kedua yaitu adalah mengkaji intervensi gizi pada layanan pangan. Dan yang ketiga adalah menganalisis integrasi Supply Chain Management plus intervensi gizi. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu terdapat 3 metode. Yang pertama ada Systematic Literature Review, dan metode yang kedua ada metode database, yaitu Scopus, PubMed, dan juga Web of Science. Dan yang ketiga ada metode dengan kata kunci Food Waste, SCM atau Supply Chain Management, dan juga Nutrition Intervention. Baik, kemudian untuk hasil dan implikasi. Yang pertama, penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa strategi supply chain management seperti forecasting, manajemen stok, dan juga prinsip FIFO atau first expired first out yang digunakan pada manajemen stok itu mampu menurunkan waste hingga 30%. Sementara intervensi gizi yang dilakukan itu terbukti mampu menurunkan plate waste hingga kurang lebih itu 20%. Dan juga integrasi keduanya itu menjadi lebih efektif. Dan untuk implikasi, kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci dalam menciptakan supply chain untuk skala yang digunakan berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan mereview jurnal terpublikasi dengan judul SCM dan Daya Saing UMKM Sukabumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari supply chain management dan juga daya saing UMKM yang ada di Sukabumi. Hal yang melatar belakangi kurangnya daya saing UMKM yang berada di Sukabumi, yaitu permasalahan utamanya itu adalah pada sistem produksi yang masih tradisional dan juga kurangnya inovasi. Yang mana UMKM itu seperti kita ketahui bersama bahwasannya UMKM itu merupakan pilar ekonomi nasional, tapi untuk UMKM yang berada di Sukabumi ini tuh masih menggunakan sistem yang juga tradisional, yang mana minimnya pemahaman supply chain management yang ada pada UMKM di beberapa daerah. Dan yang mana hal ini memiliki tantangan tersendiri yaitu terkait dengan inovasi dan juga efisiensi operasional. Kemudian, adapun tujuan penelitian yang dilakukan kali ini yaitu untuk menganalisis penerapan supply chain management atau SCM pada UMKM khususnya yang berada di daerah Sukabumi dan sekitarnya. Kemudian, mengidentifikasi faktor kinerja operasional yang meliputi tentang waktu produksi, kapasitas, kualitas, dan juga kepuasan pelanggan. Selanjutnya, adapun metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu terdapat tiga metode pendekatan yang dilakukan. Yang pertama ada pendekatan kualitatif deskriptif, yang kedua ada objek, yang mana yang menjadi objek metode ini itu ada 5 UMKM yang berada di kota Sukabumi, dan yang terakhir yaitu metode wawancara observasi dan juga studi dokumentasi. Baik, adapun untuk hasil dan juga implikasi pada jurnal kali ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi rantai pasok, inovasi produk, dan juga kontrol mutu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan juga daya saing. Dan kemudian untuk implikasinya sendiri yaitu digitalisasi UMKM dan penguatan kapabilitas supply chain management menjadi faktor penting dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif.
Baik, kemudian untuk review jurnal selanjutnya yaitu ada Enterprise Resource Planning dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian adapun latar belakang pada IRP dan kinerja perusahaan yaitu meningkatnya kompleksibilitas bisnis dan kebutuhan integrasi sistem informasi. Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu untuk menganalisis pengaruh IRP berbasis supply chain management yang kemudian ada studi kasus pada PT Duta Multikarya. Kemudian adapun metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, kemudian melakukan metode berupa studi kasus pada PT Duta Multikarya dan juga menggunakan metode studi literatur dan juga analisis sistem perusahaan. Yang mana untuk hasil dan juga implikasi pada review jurnal kali ini yaitu hasilnya menunjukkan bahwa IRP meningkatkan internal control, monitoring real time, dan juga terintegrasi proses planning hingga proses delivering. Dan untuk implikasinya sendiri yaitu IRP sebagai strategic resource atau RBV dan juga mendukung lean dan juga digital SCM serta relevan dalam era transformasi digital industri. Kemudian selanjutnya yaitu tentang review jurnal terpublikasi, yaitu ada Big Data Analytics dan juga kinerja rantai pasok. Kemudian adapun latar belakang dari pengaruh kapabilitas Big Data Analytics terhadap kinerja dan ketahanan rantai pasok di suatu perusahaan, yaitu yang pertama ada volatilitas pasar global yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan kemudian adanya perusahaan yang butuh visibilitas data yang tinggi sehingga memerlukan Big Data Analysis yang sesuai dengan core value dari perusahaannya, dan yang kemudian ada big data analysis sebagai kapabilitas untuk mengambil suatu strategi yang ditetapkan untuk perusahaan tersebut. Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh big data analysis terhadap yang pertama kinerja rantai pasok, dan yang kedua untuk menguji pengaruh big data analysis ini terhadap ketahanan rantai pasok atau sebagai mediasi. Kemudian adapun metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu terdapat 3 metode juga yang digunakan. Yang pertama yaitu ada metode dengan proses pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 133 responden dan juga menggunakan yang skala Likert. Baik, adapun untuk hasil dan juga implikasi pada big data analysis ini yaitu hasilnya big data memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pada perusahaan, dan juga big data itu memiliki pengaruh positif terhadap ketahanan SCM walaupun ketahanan itu tidak dapat memediasi. Kemudian untuk implikasinya tersendiri yaitu data sebagai competitive advantage mendukung dynamic capability theory dan juga relevan pasca pandemi dan juga mampu bertahan di era artificial intelligence. Kemudian untuk artikel yang terakhir yaitu menganalisis peran Total Quality Management atau TQM sebagai mediator antara SCM atau Supply Chain Management dengan kinerja supply chain. Baik, kemudian untuk latar belakangnya tersendiri yaitu kinerja supply chain dipengaruhi oleh kualitas. Kemudian hubungan pemasok dengan pelanggan harus terkelola dengan sangat baik. Dan yang terakhir ada Total Quality Management sebagai faktor yang memediasi. Adapun tujuan penelitian pada kali ini, yang pertama tujuannya itu untuk menganalisis pengaruh supply chain management terhadap efektivitas supply chain management yang diberlakukan di suatu perusahaan. Tujuan yang selanjutnya yaitu bertujuan untuk menguji peran mediasi TQM atau Total Quality Management. Kemudian adapun metode yang digunakan pada pendekatan penelitian kali ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, metode selanjutnya menggunakan analisis hubungan variabel, dan metode yang ketiga yaitu dengan pengujian model secara struktural. Baik, yang terakhir adapun hasil dan implikasi dari jurnal yang sedang direview kali ini yaitu hasil menunjukkan bahwa supply chain management memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja, dan juga pengaruh tersebut semakin kuat ketika dimediasi oleh TQM atau Total Quality Management. Dan untuk implikasinya tersendiri yaitu integrasi kualitas dan juga rantai pasok itu amatlah penting. Kemudian mendukung lean dan continuous improvement, dan yang terakhir ada relevan untuk daya saing industri. Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.